balik lagi di channel Farafini. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa ya buat klik like, comment, subscribe, and share juga ke teman-teman kalian. Thank you. Oke guys, kali ini aku mau sharing ke kalian pengalaman aku untuk bikin kacamata gratis menggunakan BPJS. Gimana sih caranya kakak, tahapannya tuh apa aja, yang dibutuhkan apa aja. Nah, aku bakalan langsung jelasin ke kalian semua, jadi jangan sampai skip videonya ya. Nonton dari awal sampai akhir full, jangan di skip biar kalian tahu alurnya secara jelas dan lengkap ya. Seperti itu. Oke, kita mulai langsung aja videonya. Check it out. Yang pertama yang harus kalian lakukan, kalian langsung aja pergi ke vaskes pertama kalian. Vaskes pertamanya di mana nih? Ada yang di klinik, ada yang di puskesmas ya. Nah, jadi disesuaikan dengan vaskes pertama kalian di mana. Langsung datang saja ke vaskes pertama kalian. Nanti di pendaftaran kalian bilang mau minta surat rujukan ke dokter mata. Ya, nah nanti setelah pendaftaran selesai, lanjut lagi ke perawatnya. Nah, perawatnya nanti ditanya mau ngapain rujukannya. Nah, bilang aja kalian mau bikin resep kacamata untuk bikin kacamata, seperti itu ya. Nanti akan bantu dipilihkan rumah sakit. Nah, kalau di tempat aku kalian bisa pilih rumah sakit ya. Jadi kalian bisa pilih aja rumah sakit terdekat dari tempat tinggal kalian. Kalau di tempat aku milih di Rumah Sakit Mekarsari ya, di dekat rumahku di Bekasi. Seperti itu guys. Nah, setelah surat rujukannya jadi kayak gimana nih kakak? Setelah surat rujukannya jadi, kalian bisa langsung datangi aja ke rumah sakit tujuan kalian dirujuk ya guys. Nah, karena di sini aku di Rumah Sakit Mekarsari itu di sana ada 2 dokter ya. Di Rumah Sakit Mekarsari ada 2 dokter. Yang pertama dokter Riki, sama satu lagi dokter Devi kalau nggak salah namanya ya. Nah, di sana kalian cek dulu jadwal mereka praktek tuh jam berapa, hari apa aja. Jadi biar pas kalian ke rumah sakit yang kalian tuju tuh nggak zonk ya. Misalkan kalian datang hari Sabtu, ternyata dokternya tidak praktek, kan zonk ya guys. Nah, jadi harus disesuaikan dulu ya. Sebelum ke sana boleh tanya-tanya dulu ke resepsionisnya, dokter matanya, prakteknya jam berapa sama hari apa aja gitu. Dan untuk cara alur pendaftaran di rumah sakit tersebut kayak gimana, karena pendaftaran di rumah sakit itu biasanya beda-beda ya. Ada yang harus sehari sebelumnya, ada yang pagi-pagi buta jam 6 pagi harus sudah ada di sana gitu ya. Jadi untuk pendaftaran di rumah sakit biasanya beda-beda. Jadi kalian harus aktif bertanya ya guys ke resepsionisnya biar nggak salah-salah gitu ya. Nah, setelah kalian melakukan pendaftaran di rumah sakit, abis cek mata, kalian bilang aja sama dokter matanya mau bikin resep kacamata. Tapi perlu diingat ya, untuk resep kacamata ini dia hanya bisa dilakukan, hanya bisa diklaim ya. Pembuatan kacamata hanya bisa diklaim selama 2 tahun sekali ya. Jadi sebelum kalian ke dokter mata, coba diingat-ingat dulu sebelumnya pernah bikin kacamata atau tidak. Kalau misalkan kalian belum pernah bikin sama sekali, berarti aman ya. Langsung aja datang ke dokternya, terus bilang mau bikin resep kacamata, mau klaim kacamata dari BPJS, seperti itu ya. Oke, setelah diperiksa mata kalian sama dokter matanya, nanti akan ada perawat yang ngarahin nih, abis dari dokter mata kalian harus kemana sih. Nah, kalau di Rumah Sakit Mekarsari tuh abis dari dokter mata kalian balik lagi ke resepsionis untuk tanda tangan dan pengecekan BPJS kalian, apakah masih aktif atau tidak, apakah bisa dilanjutkan untuk resep kacamata ini atau tidak ya. Jadi pokoknya ikutin aja alurnya di rumah sakit. Pokoknya kalau kalian gak ngerti di rumah sakit yang kalian tuju itu, wajib tanya langsung ke resepsionisnya biar nggak bingung ya, karena biasanya peraturan rumah sakit itu beda-beda guys ya. Pokoknya jangan males tanya. Oke, setelah administrasi di rumah sakit kelar semuanya, terakhir itu nanti kalian akan disuruh ke kasir ya. Tapi jangan khawatir, di kasir kalian tidak akan disuruh bayar karena kan udah pakai BPJS ya. Paling kalian cuma disuruh tanda tangan aja, seperti itu. Nah, setelah habis dari rumah sakit, sekarang waktunya kalian ke optik guys. Nah, ini dia pengalaman aku di optik yang aku tuju. Di sini aku pergi ke Optik Perkasa, dia alamatnya nanti aku taruh di sini ya. Di sana pilihan kacamatanya cukup banyak, tapi kalau misalkan kalian mau bawa kacamata sendiri dari rumah boleh banget ya.
karena biasanya aku suka scroll di Shopee nemu kacamata yang lucu. Nah itu biasanya aku bawa ke optik tersebut, jadi di sana aku cuma klaim lensanya aja ya gitu. Jadi untuk kacamatanya aku beli sendiri biasanya di Shopee karena aku suka yang lucu-lucu gitu. Kalau kalian nggak mau repot ya, bisa langsung di sana aja. Di sana ada pilihan kacamata kelas 1, BPJS kelas 1, BPJS kelas 2, BPJS kelas 3. Jadi bisa disesuaikan dengan kelas-kelas kalian ya. Kakak perlu nambah lagi nggak sih biayanya? Nah ini tergantung kalian guys ya. Kalau kalian mau kacamata yang biasa nih kayak aku ya, tuh normal bening biasa kayak gini, biasanya itu dia tidak ada tambahan ya. Jadi kalian langsung kasih aja surat resepnya sama dokumen-dokumen yang dari rumah sakit ke optiknya, nanti akan dibantu di sana. Nah tapi kalau misalkan kalian mau bikin lensa fotokromik atau kayak Blu-ray itu biasanya ada tambahannya ya. Tapi kalau misalkan kalian nggak mau nambah deh gitu ya, nggak ada uangnya, nggak apa-apa ya, bisa pakai kacamata yang kayak aku aja nih, yang bening-bening gini ya guys tuh. Seperti itu guys ya, jadi lumayan banget kan, bisa hemat budget, bisa dimanfaatin BPJS-nya buat kacamata kayak gitu ya. Nah kalau misalkan teman-teman masih ada yang kurang paham, boleh banget langsung aja ditulis di kolom komentar, mau tanya apa boleh, nanti aku bantu jawab ya teman-teman, atau boleh langsung tanya lewat Instagram aku di @farafini. Thank you guys for watching me in this video, see you on my next video, bye bye.